Limbah cair domestik atau limbah tinja adalah bahan buangan yang berasal dan dikeluarkan dari tubuh manusia melalui anus, serta merupakan sisa dari proses pencernaan makanan di sepanjang sistem saluran pencernaan. Contoh dari permasalahan limbah cair domestik atau limbah tinja ini saya ambil di daerah Kampung Budaya Polowijen, di mana limbah tersebut saluran pembuangannya disalurkan atau diarahkan menuju ke sungai. Sehingga akibat dari limbah tersebut menyebabkan pencemaran udara karena bau yang dihasilkan dari limbah-limbah tersebut. Nah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, para warga membuat suatu gerakan dan menciptakan Kampung Budaya Polowijen. Seluruh warga di Kampung Budaya Polowijen ini berinisiatif untuk membuat septic tank dan juga menjaga kebersihan lingkungan untuk menanggulangi bau tersebut. Namun, ternyata hal tersebut masih kurang dalam menanggulangi bau dikarenakan septic tank yang telah dibuat kadangkala masih menimbulkan bau sekitar 1 minggu 2 kali, dan seringkali bau tersebut muncul pada waktu malam hari yang sangat mengganggu aktivitas warga ketika makan ataupun aktivitas yang lainnya. Di sisi lain, warga juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk membuat septic tank itu. Jadi memang itu murni inisiatif warga, tetapi secara pendanaan mereka dibiayai oleh pemerintah tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yuk bareng-bareng gimana sih Kampung Budaya Polowijen itu. Jadi, Kampung Budaya Polowijen itu sebuah kampung yang terletak di Jalan Cakalang, tepatnya di daerah Polowijen, Kecamatan Blimbing ya. Di situ banyak kebudayaan dan kesenian seperti tari topeng, kemudian ada membatik juga, terus ada nyanyi lagu tembang, dan masih banyak lagi event-event yang lainnya. Nah, kalau ini itu lokasi atau tempat septic tanknya ya. Jadi di sini itu konsepnya septic tanknya itu ditanam di dalam tanah yang nantinya tanah itu diberi paving. Jadi sangat tidak mungkin untuk dibersihkan. Sekarang kita lanjut yuk. Nah, karena alternatif kebijakan tersebut ternyata kurang menanggulangi bau yang dihasilkan dari limbah domestik tadi, maka saya memberikan usulan. Yang pertama yaitu dengan penyemprotan kampung menggunakan bubuk atau serbuk Bimex. Jadi Bimex itu apa sih? Bimex itu merupakan serbuk yang berisi mikroorganisme hidup yang dapat menguraikan bahan organik dalam limbah toilet yang ada di dalam penampungan limbah atau limbah kotoran manusia dan juga kotoran hewan. Kemudian yang kedua, saya memberikan usulan untuk budidaya tanaman lavender, mint, atau tanaman aromatik lainnya. Kenapa begitu? Berdasarkan informasi yang telah saya dapat atau yang telah saya baca, saya menemukan fakta bahwa lavender itu memiliki aroma yang menyegarkan yang juga memiliki sifat aromatik, sehingga dapat membantu menyamarkan bau tidak sedap tersebut. Kemudian, mint sendiri itu memiliki aroma yang kuat dan juga menyegarkan yang dapat dengan cepat menghilangkan bau tidak sedap tersebut. Itulah alasan mengapa saya memberikan usulan tersebut kepada salah satu warga sebagai narasumber saya kemarin. Berdasarkan usulan yang sudah saya sampaikan kepada salah satu warga, rencana tindakan yang nantinya akan dilaksanakan yaitu yang pertama mengenai penyemprotan kampung. Sebaiknya ketua RT berdiskusi dengan warga untuk menentukan jadwal yang nantinya jadwal tersebut akan dilaksanakan oleh warga setiap 1 minggu 2 kali secara bergantian. Kemudian yang kedua yaitu mengenai budidaya tanaman aromatik. Rencananya di setiap kampung kan pasti ada yang namanya karang taruna atau muda-mudi. Nah, karang taruna tersebut nantinya akan mensosialisasi atau memberikan sosialisasi kepada warga mengenai pengaruh dan juga manfaat dari tanaman aromatik. Kemudian kampung juga hendaknya menyisihkan sedikit dana kas kampung, di mana dana tersebut diperoleh dari event-event yang sudah diadakan di Kampung Budaya Polowijen. Kemudian, uang tersebut akan dibelikan bibit tanaman aromatik, yang kemudian bibit tersebut akan dibagikan kepada para warga, sehingga warga dapat membudidayakan tanaman aromatik tersebut.
Jadi yang awalnya sampah-sampah ini sudah bisa dibersihkan dengan cuman masalahnya bau dari sampah ini masih tercium terus warga itu yang jadi lanjut dari itu kemudian sampai kemudian pindah ke wisma sampai dia selalu bersih kerja di tentang negara itulah ya ketika sudah di situ lah berulang warga membuat kemudian ini kan di mana kan ini menjadi berbentuk dan menguasai separuh dari sekarang dari negara itulah yang kemudian menjadi cikal bakalnya itu juga pertama kali tadi akan membersihkan dulu bukan namanya Gajah Mada tapi Selain untuk selain membersihkan, apa ada cara lain untuk menanggulangi gangguan tersebut? Saat ini kita sudah macam cara ya, tetapi bau itu ternyata masih meninggalkan walaupun nggak sangat menyengat. Nah semuanya itu adalah tahunya masih ada kadang-kadang kalau semuanya anak-anak cemburannya ini bahkan sampai kemudian pelajar itu kita akan mengalami bau yang sangat menyengat. Kenapa? Karena bau tersebut ditimbulkan oleh penyawanya di luar lingkungan kita yang kemudian dibawa oleh aliran air. Jadi termasuk bau itu pada bab itu bukan bau yang ditimbulkan. Semuanya ada dari DNA-nya kan Pak bau itu masih ada. Sedangkan kan ini kan udah jadi kampung budaya. Nah itu cara mengatasi bagaimana? Ada kebijakan tertentu? Kita membuat kebijakan itu setiap warga harus mempunyai septic tank. Nah dari septic tank itu kita berharap bahwa tersebut yang kotoran awalnya dibuang ke sungai ada khusus sehingga bau tersebut tidak cuma lingkungan. Kemudian dibuat septic tank. Nah septic tank dibuat seperti itu artinya sudah jalan. Cuman masalahnya bau yang mari tetap masih ada ya. Walaupun nggak semacam yang kemarin baunya masih kadang-kadang. Untuk Bapak sendiri merasakan bau itu biasanya seminggu berapa kali? Kalau kita seminggu mungkin 1 sampai 2 kali. Hari ini 1 kali untuk bau mungkin kita bisa banyak kan terjadi pada waktu siap-siap memang waktunya agak ini jadi selain membuat septic tank apa ada kebijakan lainnya akan diselenggarakan mengatasi bau? Ada beberapa yang harus dikerjakan ya maksudnya untuk menanggulangi itu dengan tetap memelihara kebersihan lingkungan. Jadi menghilangkan sampah-sampah, menempatkan sampah pada tempat, kemudian mengatur irigasi dengan baik. Bau tersebut apakah mengganggu aktivitas warga? Bisa terutama ini sambil mewarnai warganya sedang bukan tidak bisa sesuai harapan begitu ya. Siang. Biar kemudian juga sangat mengganggu. Jadi bau itu seperti langsung itu lagi beraktivitas ini kan makan gitu dia sangat mengacu seperti itu. Sudah ada 2 model itu ya kemudian agak cepat untuk penanggulangan yang udah ada di kampung itu ada dan inisiatif dari warga sendiri atau ada kebijakan pemerintah? Itu pure murni dari warga sekitar, dari lingkungan, dari warga dari lingkungan. Terus kemudian disokong dan dibantu oleh pemerintah. Baik, jadi untuk pembiayaan siap gerak, silakan berdiri. Ini aktif, tolong dibantu. Ini program yang begini ya. Dan terdapat